Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang elemen akhlak yang materi pokoknya menghindari akhlakul mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita laksanakan. Yang pertama yaitu memahami pengertian perilaku temperamental atau godok merupakan sikap kontrol diri dan berani. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku temperamental godok menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Yang ketiga, menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau godok menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Yang keempat, menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental atau godok menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Nah, untuk kita tahu bagaimana sifat temperamental seperti itu, di sini ada definisi sifat temperamental atau godok. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata godok. Dari kata dasar wodiba, yakdibu, godoban. Menurut istilah, godok berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Sifat amarah selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk. Penyebab sifat temperamental atau godok ini pasti akan muncul dalam diri kita. Maka ada faktor-faktor yang memengaruhinya. Nah, penyebabnya yang pertama yaitu faktor fisik atau jasmaniah. Secara jasmaniah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan tubuh dan kondisi fisik seseorang. Amarah atau emosi yang kuat ini seringkali dipicu oleh perubahan fisik yang terjadi dalam tubuh, memengaruhi otak, hormon, dan juga perubahan saraf. Penyebab yang kedua yaitu faktor psikis atau rohaniyah. Faktor psikis yang dapat menyebabkan sifat temperamental atau mudah marah sangat erat kaitannya dengan karakter dan kepribadian seseorang. Berikut ini adalah beberapa sebab secara psikis yang dapat memunculkan amarah seseorang, yaitu yang pertama ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua yaitu perdebatan atau perselisihan. Tingkatan sifat temperamental atau godok. Yang pertama yaitu golongan marah berlebihan atau yang disebut dengan ifrat. Ifrat yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Seringkali golongan ini akan berteriak dan membentak dengan suara yang kasar, dan ada kalanya sampai terjadi pemukulan dan amukan hingga menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Tingkatan sifat temperamental yang kedua yaitu golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid, yaitu golongan yang tidak bisa marah, merupakan kebalikan dari golongan ifrat. Golongan ini sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Pada golongan orang yang seperti ini, menghadapi urusan agama yang dihina maupun diinjak-injak oleh golongan lain pun, mereka akan bersikap acuh, tidak peduli dan tidak memiliki hasrat untuk melakukan pembelaan. Yang ketiga yaitu golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau i'tidal. Golongan yang moderat berada di antara ifrat dan tafrid. Mereka tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali ketika akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Sifat marah yang seperti ini, marah yang timbul karena sesuatu melanggar larangan Allah SWT dan dalam rangka membela agama Islam dan umatnya. Cara menghindari sifat temperamental. Yang pertama yaitu membaca ta'awud. Membaca ta'awud, hal ini dilakukan karena ajaran agama menyebutkan bahwa marah adalah hasutan dan perangai setan, sehingga agar tidak berkelanjutan, dianjurkan kepada seseorang yang sudah dihinggapi perasaan marah untuk segera membaca ta'awud.
Cara yang kedua yaitu dengan merubah posisi. Jika seseorang mendapatkan kemarahannya pada saat ia berdiri, hendaklah bersegera untuk duduk. Apabila kemarahan tersebut tidak juga mereda, maka hendaklah segera berbaring. Hal ini karena orang yang sedang marah cenderung ingin lebih tinggi dari orang lain. Yang ketiga yaitu dengan diam atau tidak berbicara. Pada saat seseorang sedang marah, maka emosi yang ada dalam dirinya akan meningkat, sehingga bisa menyebabkan seseorang melakukan berwudu, dapat meredakan api kemarahan, sesuatu yang berbahaya dan lepas kendali. Untuk itu, sebaiknya seorang yang sedang marah sedapat mungkin berusaha untuk diam, tenang, rileks agar bisa mengendalikan dirinya. Cara yang selanjutnya yaitu dengan berwudu. Air wudu dapat memberikan efek tenang bagi orang yang sedang marah, serta meredakan api kemarahan di dalam hati agar tidak meledak dan menyakiti orang. Cara yang terakhir yaitu dengan kita mengingat wasiat Rasul dan janji Allah SWT. Rasulullah SAW pernah berulang kali memberikan nasihat ketika seorang memintanya, yaitu janganlah engkau marah. Rasul juga menyebut balasan yang luar biasa apabila seorang mampu menahan amarahnya. Ada beberapa manfaat ketika kita bisa menghindari sifat temperamental atau ghadab. Yang pertama yaitu dengan menghindari kebencian dan permusuhan. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Demikian penjelasan materi tentang menjauhi atau menghindari sifat temperamental atau ghadab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.